Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fahrina Akila Salsabila dari SDN 037 Sabang, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lutu Kasari. Cerita ini diceritakan kembali oleh M. Faiksani N. dan diterbitkan oleh MAP Plus Bandung. Pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung memiliki 2 orang putri yang sangat cantik, yaitu Purbararang dan Purbasari. Prabu Tapak Agung mewariskan tahta kerajaan kepada Purbasari yang baik hati dan bijaksana. Aku sudah terlalu tua. Saatnya aku turun tahta. Purbasari, putriku, kaulah yang menjadi penggantiku. Purbararang yang mendengar hal itu merasa iri dan dengki. Aku kan putri sulung, seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya. Purbararang menceritakan kekesalannya kepada tunangannya, Raden Indrajaya. Dengan dibantu oleh tunangannya, Purbararang menemui seorang penyihir jahat untuk memantrai Purbasari. Akibat mantra dari nenek sihir itu, kulit Purbasari yang tadinya halus menjadi bertotal-total hitam. Orang yang dikutuk seperti kamu tidak pantas untuk tinggal di istana, apalagi menjadi seorang ratu. Purbararang mengusir Purbasari dari istana. Patih kerajaan membawa Purbasari ke hutan. Sesampainya di hutan, tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti selalu akan bersama Putri. Terima kasih, Paman. Selama di hutan, Purbasari memiliki banyak teman. Salah satunya seekor kera yang berbulu hitam. Ialah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung suka menghibur Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan. Pada suatu malam, di saat bulan purnama, Lutung Kasarung berjalan ke suatu tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang meminta permohonan kepada Dewata. Tiba-tiba tanah di sekitarnya merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil, airnya sangat jernih. Keesokan harinya, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk masuk ke dalam telaga itu. Purbasari pun masuk ke dalam telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Kulitnya kembali seperti semula. Wah, kulitku sudah sembuh. Terima kasih, Lutung. Hari terus berlalu. Lutung Kasarung semakin akrab dengan Purbasari. Suatu hari, patih kerajaan datang untuk menjenguk keadaan Purbasari. Putri telah sembuh. Paman Patih turut gembira. Mari kita kembali ke istana, Putri. Tetapi aku sudah nyaman tinggal di sini, Paman.
Namun Paman Pati terus membujuk Purbasari. Hingga akhirnya Purbasari mau untuk kembali ke istana bersama Lutung Kasarung. Setibanya di istana, "Kau mungkin saja sudah sembuh, adikku, tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke istanaku. Aku akan menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, rambut siapakah yang paling panjang?" Purbararang melepaskan sanggulnya. Rambut panjangnya yang indah terurai. Purbasari nampak was-was karena rambut kakaknya memang selalu lebih panjang dari rambutnya. Lutung Kasarung yang menyadari hal itu memanggil peri-peri kecil untuk menyambung rambut Purbasari. Sekarang giliran Purbasari untuk membuka sanggulnya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang dari rambut Purbararang. "Kau boleh saja menang tantangan ini, akan tetapi tantangan selanjutnya aku pasti menang." Tantangan selanjutnya adalah lomba ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang tentu saja mengajukan tenangannya, yaitu Raden Indrajaya, yang sudah terkenal gagah dan tampan. Tanpa disadari, Purbasari memilih Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Pasangannya Lutung. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak. Lutung Kasarung merasa tersinggung dan marah. Ia memohon untuk dikembalikan ke wujud semula, yaitu menjadi Pangeran Guruminda. Pangeran Guruminda berasal dari negeri Kayangan. Ia turun ke bumi untuk mencari pasangan yang kecantikannya setara dengan ibunya. Ia turun ke bumi tidak dalam wujud seorang pangeran, melainkan seekor lutung. Lutung Kasarung pun turun ke bumi hingga akhirnya bertemu dengan Purbasari. Semua orang terhenyak melihat ketampanan Pangeran Guruminda. Ketampanan dan kegagahan Pangeran Guruminda jauh melebihi Raden Indrajaya. Kemenangan mutlak menjadi milik Purbasari. Purbasari dan Pangeran Guruminda berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara itu, Purbararang dan Raden Indrajaya harus angkat kaki dari istana. Namun, Purbasari yang baik hati dan bijaksana justru memaafkan semua kesalahan kakaknya dan mengizinkannya untuk tinggal di istana. Akhir cerita, Purbasari dan Pangeran Guruminda menikah dan hidup berbahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah, kecantikan sejati terletak pada hati. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. Kepribadian yang baik jauh lebih berharga. Selain itu, kita juga belajar tentang kasih sayang dan memaafkan orang yang salah kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.